Bagaimana bisa negara terpadat kedua di dunia dengan 1,3 miliar penduduk ya bisa menekan angka kasusnya itu rendah? Dalam penanganan COVID ini jelas bukan hanya pemerintah kan, rakyat juga harus ikut bantu ya, ikut kerjasama ya. Saya rasa mungkin berhubungan juga dengan pola makan ya. Kalau di sana kan banyak makanan yang kalau bisa dibilang kayak spicy ya, karena kan lebih banyak minum lebih air hangat, spicy, atau ada yang bilang juga garlic juga bisa melindungi ya. Memang pola makan di sana kan seperti itu. Yeah. Dan mungkin ada peranan ras juga tidak tahu ya. Kurang menyeramkan gimana lagi, tapi virus ini masih sering dijadiin bahan bercandaan dan diremehkan. Iya. Artinya kalau dilihat sudah termasuk pandemi, namun masih ada aja ya yang membuat misalnya lelucon atau apa masalah virus corona. Ini hanya di podcastin aja. Dan kita lanjut tadi oke, coronavirus ini sendiri kita tahu awalnya infeksi zoonotik. Kita taunya kayak gitu ya, artinya transmisi dari hewan ke manusia dan juga merupakan RNA virus yang artinya bersirkulasi di hewan. Namun kabar yang terakhir saya dapatkan bahwa penyebaran yang awalnya berasal dari hewan di kota Wuhan itu adalah hoax. Virus ini bukan jenis zoonosis dan transmisi yang terjadi berlaku kebalikannya dok. Artinya dari manusia yang justru menularkan ke hewan. Valid nggak dok? Nah itu yang hoax. Oh iya. Nah itu justru yang hoax ya. Kalau saat ini ya dari kepustakaan yang ada ya yang menularkan itu ya justru dari hewan. Ya, kalau yang saat ini kan kelelawar ya dianggap ya, dan ada satu binatang lagi mohon maaf saya lupa ya. Jadi ya transmisinya dari hewan ke manusia. Transmisi awal. Oh my god, informasi ya. Nah, kita gimana dengan super spreader, dok? Super spreader itu kan kabarnya di negara sana ada yang sampai menularkan ke 14 staf di rumah sakit. Benar-benar ada nggak sih dok super spreader ini? Kalau istilah yang saat ini dikenal bukan super spreader, mungkin asymptomatic carrier ya, asymptomatic carrier. Jadi dia memang seseorang itu memang sudah terinfeksi ya kuman COVID, namun karena kekebalan tubuh ya belum memberikan gejala, dia yang bisa menyebarkan ke mungkin staf atau keluarga gitu ya. Jadi bukan super spreader sih, mungkin yang istilah yang dikenal di kedokteran ya asymptomatic carrier. Pembawa kuman tanpa adanya gejala, tanpa memberikan gejala ya. Atau mungkin gejalanya minim ya, tetap ada tapi minim ya gitu. Minim, dia merasa tidak sakit ya, atau yang teman lain lihat tidak sakit, tidak lakukan swab, tidak dievaluasi, justru itu yang akan menularkan kepada keluarga atau staf yang lain. Lalu ODP ini kan yang katanya tidak punya pneumonia ya dok ya, sedangkan PDP ini yang harusnya diisolasi. Ya. Cuman tergantung kasus per kasus ya dok ya, butuh isolasi atau enggaknya ya itu balik lagi ke dokter. Seperti itu. Nah, kapan dokter tahu ODP ini akan berjenjang ke PDP, ke suspek, ke positif, atau bahkan bisa sembuh? Maksudnya ada nggak sih yang buat bahan kita nih kira-kira? ODP yang diisolasikan saat ini peraturan yang berlaku ya nanti akan dikasih kontak ya, karena kontak person ya dari Kemkes atau misalnya kontak person dari Dinkes. Jadi isolasikan di rumah bukan artinya dilepas ya, tetap harus melapor ya apabila ada gejala perburukan ya, misalnya demam makin tinggi, sesak nafas ya. Nah itu harus langsung lapor untuk kemudian dirawat di rumah sakit terdekat, atau bahkan kalau bisa langsung aja datang ke rumah sakit ya, kan rujukan ya. Di sana nanti baru mungkin statusnya yang dari ODP bisa berubah menjadi PDP. Dan maksudnya nggak ada garantinya gitu ya. Kalau misalnya nih si ODP ini isolasikan diri di rumah aja ya, tapi kamu harus melakukan ini dan maka kamu nanti akan sembuh gitu. Atau jika kamu tidak begini maka kamu nanti akan semakin parah misalnya gitu. Kalau evaluasi sih tidak ada yang 100% bahwa nanti yang diisolasikan di rumah itu tidak memberikan gejala yang lebih buruk ya. Memang sebagian besar diinfokan ya kalau memang belum ada gejala pneumonia lebih baik diistirahatkan ya di rumah. Mungkin nanti jaga kesehatan ya, semua makan makanan yang sehat sehingga diharapkan tidak berubah menjadi PDP atau tidak ada perburukan gejala. Namun pastinya ya belum tahu juga. Belum bisa dipastikan. Oke.
Terus kita ingin mengenal pneumonia nih lebih rinci dok. Sebelum merebaknya COVID-19 ini, yang saya tahu pneumonia ini kan sebenarnya sumber terbesarnya datang dari bakteri. Betul ya? Terus baru virus itu masuk dalam presentasi yang sedangnya lah, cukup kecil gitu. Nah, kalau pneumonia pada umumnya ini sebenarnya penyebab dan penyebarannya itu kayak gimana sih sampai bisa membahayakan manusia? Pneumonia kalau secara definisi itu adalah radang dari jaringan paru, ya, radang dari jaringan paru. Nah, dia nanti ada klasifikasi ya, ada yang didapat infeksi di masyarakat, atau misalnya pasien tidak ada gejala pneumonia kemudian mendapat perawatan di rumah sakit ya lebih dari 2 hari kemudian muncul gejala pneumonia, yaitu pneumonia yang didapat di rumah sakit ya. Penyebabnya banyak ya, bisa bakteri ya, kemudian bakteri bisa ada yang misalnya yang istilahnya multi drug resistant patogen, atau misalnya yang non resistant multi drug resistant patogen, bisa juga virus ya sebagian kecil, bisa juga oleh karena jamur, ada juga ya pneumonia karena jamur, atau misalnya bisa juga pasiennya sebenarnya ada TB ya, kemudian karena perawatan lama di rumah sakit daya tahan tubuhnya rendah ya terinfeksi oleh kuman pneumonia ya. Jadi bisa saja, itu yang definisi pneumonia ya. Jadi penularannya terutama ya satu, kalau pelayanan atau sanitasi di rumah sakitnya tidak baik, mungkin sterilisasi dan lain-lain ya, pasien yang dirawat di sana daya tahan tubuh rendah bisa terinfeksi ya. Atau kedua ya via batuk ya, kalau airborne gitu ya, begitu batuk droplet maksud saya ya, droplet batuk, kemudian ya kalau yang daya tahan tubuhnya rendah ya bisa terinfeksi juga. Dan pneumonia itu ada kaitannya dengan sesak nafas nggak sih dok? Maksudnya mungkin gejalanya yang kita rasakan? Iya, kalau untuk kriteria pneumonia ada yang langsung memberikan keluhan sesak nafas ya, kalau misalnya mungkin kasusnya yang sudah berat ya, atau memang pada populasi yang imunokompromis, yang daya tahan tubuhnya lebih rendah, misalnya usia lanjut ya, atau pasiennya memang ada penyakit komorbid lain, mungkin apakah dia ada diabetes ya, sehingga sel-selnya juga fungsinya sudah tidak begitu baik ya. Nah, itu bisa nanti perburukan ya, menimbulkan gejala sesak nafas. Namun pada umumnya ya biasanya demam, batuk ya, atau kalau ada komplikasi karena infeksi pneumonia ada cairan ya, bisa juga nyeri dada ya, nyeri dada kanan atau kiri tergantung lokasi cairan. Berarti nggak ada salahnya kalau merasakan salah satu dari gejala di situ, dia yang dokter sebutkan tadi, periksakan diri ya dok? Iya, harus evaluasi lebih lanjut nih ya, dicari tahu, karena bisa aja keluhan nyeri dada itu kan atau batuk nggak spesifik pneumonia, bisa aja ada hal-hal lain yang perlu dievaluasi. Oke dok, kalau gitu. Dan kalau perkiraan puncak coronavirus itu katanya pada bulan puasa, yang bisa mencapai sampai 4.000 infeksi setiap harinya. Itu menurut dokter berlaku kondisional atau kayak gimana dok? Kalau saat ini masih belum bisa dikonfirmasi, karena kan ini infeksi baru terjadi 2019 ya. Belum tahu juga nanti ya kan ya perkembangan yang pada bulan puasa ini akan terjadi seperti apa. Jadi saat ini ya saya belum bisa kasih komentar. Tapi sebenarnya hitung-hitungan itu dari mana ya datangnya dok? Jelas itu ada hitungan-hitungan statistik ya. Mereka akan lihat perkembangan tiap negara kan, pertambahannya dalam berapa lama ya kan, secepat apa, justru mereka perkiraan statistik ya. Berarti agak memusingkan ya dok ya. Iya. Jadi dari katanya juga ini juga bisa jadi efek domino dari penyakit lain ya dok ya. Kalau misalnya imun kita turun, terus kita juga maksudnya tiba-tiba bisa terserang itu virus ya dok ya. Benar-benar harus jaga stamina banget ya. Nah, kaitannya nih kalau misalkan kita harus mengisolasi diri di rumah, itu kan katanya virus juga ada di permukaan benda ya, selama 9 hari kalau nggak salah. Dan Biclin termasuk salah satu cairan yang katanya mampu mendegradasi protein ya. Iya. Oke. Nah, itu sebenarnya efeknya manjur atau ada cara lain mensterilkan rumah dan tempat tinggal kita mungkin yang lebih bagus gitu dok? Jelas kalau pasien yang diminta untuk diisolasikan di rumah ya dia harus mungkin
kamar tidurnya juga tertidur sendiri ya. Kemudian kalau bisa kamar mandinya juga tidak digunakan yang lain ya. Kemudian evaluasi ya, dan menunggu hasil swab. Menunggu hasil swab ya. Kalau hasil swab ya negatif ya artinya aman, tidak perlu sterilisasi lagi ya. Namun kalau hasil swab positif, baru di sana nanti ada peranan yang untuk dilakukan sterilisasi. Ya ada banyak jenis sih sterilisasi ya, ada yang menggunakan klor ya, bahkan ada yang menggunakan yang terbaru, ada jenis lain juga, jadi begitu disemprotkan di dinding tidak perlu dibersihkan ya kan, dan lain-lain gitu. Tapi gitu kandungannya masih sodium hipoklorit atau yang lain? Masih sama. Yang sodium hipoklorit ya yang klor ya. Ini ada yang beda lagi ya. Oh ada lagi yang beda. Oke, tapi chemical juga pastinya. Chemical juga. Dan kalau untuk pertahanan diri nih dok, selain konsumsi makanan alami dan seimbang nutrisi, ada juga yang katanya konsumsilah Imbus 10 hari setiap harinya selama sebulan, jeda lalu lanjut lagi bulan berikutnya. Bahkan ada teman saya yang konsumsi Imbus sudah sebulan penuh. Itu saya sampai bingung, ini aman gak sih dok sebenarnya? Kalau saat ini memang yang disarankan adalah menjaga daya tahan tubuh ya, stamina. Satu ya misalnya istirahat cukup ya, kemudian selain nanti yang pakai masker ya, atau misalnya saat ini jangan berjabatan tangan dan lain-lain yang udah disarankan. Jelas juga makanan yang sehat ya, kalau disarankan kalau bisa ya makanannya yang sudah benar-benar dimasak gitu ya, mungkin yang setengah mateng atau ya kan ya sebaiknya saat ini, atau yang dibakar ya sebaiknya saat ini dihindari dulu ya. Nah masalah yang imunomodulator ini masih kontroversial ya, masih kontroversial, belum ada uji klinis yang baik yang menentukan bahwa memang dengan konsumsi imunomodulator ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sama seperti misalnya mengkonsumsi jambu biji ya. Ya itu kalau ada yang mau konsumsi silakan aja ya kan, nggak ada yang larang ya, tapi tetap protokol yang sudah disarankan saat ini misalnya pakai masker, cuci tangan ya. Kemudian yang makan makanan yang sehat ya itu tetap harus dijalankan. Tetap harus ya. Tetap. Kalau untuk hal-hal lain ya imunomodulator atau jambu biji ya masih tetap harus dibuktikan juga dengan uji klinis yang baik ya. Tapi kalau silakan, kalau mau ada yang konsumsi kan nggak ada larangan. Teman saya sih yang tenaga kesehatan juga dia bilangnya ini nggak ada adverse effect-nya sih sejauh ini. Produk itu nggak ada adverse effect-nya, jadi bagus apa enggak? Jadi sebenarnya masih ya balik ke diri sendiri lagi kali ya. Balik ke diri sendiri dan masih kontroversial. Masih kontroversial ya dok ya. Terus gimana dengan orang yang nggak punya pilihan nih, harus mobile dan kerja mencari nafkah di luar rumah? Pasti dia banyak berhubungan dengan yang namanya mungkin transportasi atau area-area publik. Dan katanya konon lift ini yang berisiko paling tinggi menularkan COVID. Gimana dok? Iya betul. Sebenarnya ini sama juga seperti seorang dokter kan, ya kan ya, perawat atau bahkan bagian direksi ya yang kerja di rumah sakit kan harus datang juga tuh ya. Ya mungkin bisa diikuti sama seperti yang saat ini dilakukan ya, pakai masker ya, menghindari jabat tangan ya. Dan kemudian ya menjaga jarak kan, kalau bisa yang 1 meter, tapi kan kalau di kendaraan umum agak sulit ya menjaga 1 meter, jadi ya paling idealnya ya pakai masker dan mungkin setelah bersentuhan di dalam transportasi umum tersebut ya kita hand sanitizer atau ya langsung cuci tangan begitu sampai di tempat kerja ya. Nah. Saya sempat kepikiran kalau kita naik transportasi umum terus pakai sarung tangan karet, terlihat aneh nggak sih dok? Cuma kan kayak kita harus melindungi diri kita sendiri ya nggak sih? Biasanya oke. Kalau saat ini ya memang banyak yang disarankan ya. Ada yang menyarankan selain nanti hand sanitizer, misalnya pakai sarung tangan ya, atau bahkan pakai Google kacamata ya. Namun kan agak kelihatan lebih aneh ya. Ya jadi ya, normal lah ya. Normal aja kita masker ya, mungkin lebih umum. Kemudian pasca yang tadi dalam transportasi umum ya cuci tangan ya, atau hand sanitizer itu. Cukup ya dok ya. Boleh saya membahas tentang India sedikit dok? Iya boleh. Ya, saya sempat membaca artikel di NY Times yang membahas tentang polemik coronavirus yang terjadi di sana. Hampir mirip sih sebenarnya di sini. Cuman banyak yang bertanya-tanya bagaimana bisa negara terpadat kedua di dunia dengan 1,3 miliar penduduk ya bisa menekan angka kasusnya itu rendah.
Apakah peran pemerintah sangat utama di sana atau ada faktor yang lainnya, Dok, kalau menurut pandangan dokter sendiri? Ya, jadi kalau yang saya bisa sedikit komentar ya, satu, dalam penanganan COVID ini jelas bukan hanya pemerintah kan, rakyat juga harus ya kan ya ikut bantu ya, ikut kerjasama ya, terutama dalam tadi yang pakai masker, hand sanitizer ya, cuci tangan gitu ya. Jadi perlu peranan publik. Dan ini belum tahu juga ya apakah benar atau tidak ya, tapi ada beberapa laporan-laporan ya, terutama dari India itu yang menyatakan saat terjadi SARS juga mereka tahun 2003 itu ya, hampir 2002-2003 tidak ada kasus ya, atau kasusnya minim ya. Kemudian saat MERS-CoV juga kasusnya minim ya. Saat ini juga kalau dilihat di sana itu kasus untuk kejadian SARS ya, bahkan kematian ya, yang saya baca sih mereka masih 0% ya. Saya rasa mungkin berhubungan juga dengan pola makan ya, apakah dikatakan kalau di sana kan banyak makanan yang kalau bisa dibilang kayak spicy ya, lebih spicy ya. Kemudian kan disarankan juga kalau bisa misalnya minum air hangat apa ya, di sana kan lebih banyak minum air hangat, spicy, atau ada yang bilang juga garlic juga bisa melindungi ya. Memang pola makan di sana kan seperti itu. Apakah ada faktor itu yang berperan ya, nggak tahu juga, tapi kenyataannya kalau dilihat kan SARS sedikit, MERS-CoV, dan mungkin ada peranan ras juga tidak tahu ya. Iya sih, Dok. Banyak faktor lah sebenarnya. Banyak faktor ya. Betul. Nah, untuk beberapa pertanyaan di bawah ini, dokter bisa menjawabnya dengan ya atau tidak. Bisa juga dokter tambahkan penjelasan. Tes negatif belum tentu negatif, harus sampai berkali-kali, bahkan ada yang sampai 7 kali tes baru ketahuan positif. Saat ini cukup 2 kali untuk menyatakan bahwa seseorang itu negatif ya kan, atau kalau positif ya sekali. Tingkat kesembuhannya memang tinggi, namun setelah sembuh pun masih ada kemungkinan bisa positif. Ini masih ada masih kontroversial juga, masih ada beberapa laporan ya. Ada yang sembuh ya, sembuh total ya kan, bahkan ada yang diinfo setelah udah sembuh berapa persen kemudian akan kambuh lagi. Jadi masih ya atau tidak. Dan kalau beneran nggak positif lagi, ditemukan kasus-kasus di mana fungsi paru seseorang berkurang 20%. Ini juga masih ada beberapa laporan ya, kasus ya, pasien-pasien yang telah terinfeksi COVID, terutama laporan dari Wuhan ya, yang terutama pasien yang meninggal, mereka setelah otopsi mereka lihat jaringan parunya udah nggak baik ya, diganti oleh jaringan parut ya. Itu masih bentuk laporan sih, belum tidak semua seperti itu. Tidak semua. COVID-19 nggak pandang bulu, miskin, kaya, VIP, jelata, laki, perempuan, tua, muda hingga balita bisa terkena semua. Iya. Dapat hidup di benda mati? Iya. Inkubasinya 14 hari, namun ada berpendapat udah nambah jadi 24 bahkan 37 hari, Dok. Saat ini masih dipakai 14 hari. 14 hari ya. Ada kasus binatang yang terkena corona? Belum. Masih yang terinfo baru yang saat ini dipastikan ya kelelawar. Obat flu, HIV, jambu biji, kurkumin ampuh sebagai obat coronavirus? Dikatakan ampuh bisa, oleh karena pada beberapa negara ya, atau di beberapa negara itu saat ini ya mereka sedang men-treat ya beberapa pasien itu ya, kalau baca di internet gitu ya, dengan obat-obat antiviral ya, kemudian ada juga misalnya dengan obat anti malaria, namun pastinya yang ini masih dalam tahap uji coba, belum bisa dipastikan. Oke, dan lebih baik acuannya itu negara sendiri ya? Iya. Betul ya, Dok ya? Betul. Iya. Sinar matahari cukup, apakah sudah terbukti secara klinis untuk mencegah virus ini? Saya rasa sih mencegah enggak ya. Mencegah saat ini ya masih yang itu, yang masih disarankan masker, kemudian cuci tangan, jaga kebersihan aja. Tapi tidak ada salahnya dilakukan? Tidak ada salahnya kalau dilakukan. Kurang menyeramkan gimana lagi, tapi virus ini masih sering dijadiin bahan bercandaan dan diremehkan, Dok. Iya. Ya. Artinya kalau dilihat sudah termasuk pandemi, namun masih ada aja ya yang membuat misalnya lelucon atau apa masalah virus corona ini. Terutama emang masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik. Iya, ya, betul. Oke, kalau gitu mungkin ada terakhir pesan dari Dokter Gurmit buat teman-teman di luar sana.
Saran saya ya kita tidak perlu terlalu panik ya hadapi pandemi yang saat ini sedang terjadi ya. Jelas harus bantu ya kerjasama, bantu pemerintah yang saat ini sedang berupaya untuk meredam pandemi yang saat ini sedang terjadi ya. Begitu ada keluhan misalnya gejala infeksi saluran napas ya, ada kecurigaan ke arah infeksi corona, untuk tidak segan segera memeriksakan diri ke dokter untuk mencegah supaya jangan penyebaran lebih meluas. Dan jangan lupa hidup sehat. Iya. Serta berdoa ya. Iya, Yap. jelas. Ya. Baiklah kalau gitu sampai jumpa di podcastin aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita